Ada status dan nilai. Nah, jika ketiga kandungan iman ini ada, maka seseorang telah memiliki status. Status apa? Status sebagai seorang muslim, ya. Nah, itu. Adapun nilai batin dan lahir. Makanya tadi Bapak diawali dengan berdoa ataupun meminta kepada Allah semoga kita semua dalam keadaan sekarang ini itu disehatkan lahir dan batin, karena itu modal bagi kita semua. Nah, keduanya sama-sama penting. Nah, ada status tapi tidak ada nilai, gitu. Atau ada nilai tapi tidak ada status, seperti itu. Jadi konsep dalam pertanyaan nanti ada di slide tersebut. Adapun juga Ammar radhiyallahu ta'ala pernah mengisi ketika bertemu dengan seseorang pendeta. Nah, amalnya banyak tapi kelak masuk neraka. Nah, itu salah satu daripada sejarah Umar radhiyallahu an. Nah, klarifikasi manusia berdasarkan ketiga kandungan iman ini, maka manusia bisa diklasifikasikan ke dalam beberapa golongan. Perhatikan tabel berikut. Misalnya golongan manusia berdasarkan lisan. Nah, sini ada konsep L ya dalam kurung, atau hati dengan konsep H dalam kurung, dan amal. Sini ada A ya, amal. Nah, di sini ada bagan nomor misalnya 1, 2, 3 dan 4, 5 dan 6. Misalnya L, apa itu lisan. Nah, lisan atau misalnya hati atau A, golongannya termasuk dari mana? Misalnya sini lisan, munafik, munafik amali. Nah, tanda munafik amali ada dalam hadis. Nanti di sini ada dalam bagan. Terus misalnya munafik itikodi, yaitu munafik tentang keyakinannya. Itu konsep dalam Abdullah bin Ubay bin Saul ya. Atau misalnya kafir. Nah, siapa kafir? Sini ada contohnya seperti Abu Thalib. Nah, atau misalnya iblis dan Abu Jahal atau Fir'aun ya, atau mukmin yang sejati dalam konsep yang terakhir. Nah, ini ada dalam bagan-bagan nanti ya, dalam slide itu. Munafik misalnya di sini asal katanya gitunya, artinya apa? Ana paku ya, lubang di tanah. Ya. Atau binatang yarbu, punya rumah dengan 2 pintu. Pintu satu adalah pintu rahasia yang disebut dengan napikotun. Itu ya. Nah, ini ada bagan-bagan contohnya nanti yang akan disampaikan ya. Seperti itu. Munafik amali, apa munafik amali itu? Ini disebut dengan 2 hadis yang sangat terkenal. Yang mana? Sini. Ayatul munafik salah satu. Ida hadasa kadaba wa ida wa'ada akhlafa wa ida tu'mina khona. Tanda-tanda munafik ada 3. Apabila berbicara bohong, apabila berjanji ingkar, dan apabila dipercaya berkhianat. Nah, hadis riwayat Bukhari Muslim. Ini hadisnya sahih ya. Kita lihat. Yang kedua, munafik i'tiqadi. Nah, munafik i'tiqadi itu apa? Contohnya tokoh utamanya misalnya Abdullah bin Ubay bin Saul. Harus lengkap namanya karena ada sahabat bernama Abdullah bin Ubay bin Ka'ab, ada itu ya. Makanya kita kalau misalnya para siswa yang di rumah, kalau misalnya ada konsep ataupun ada apa ya, ada tugas dari guru misalnya, tolong itu harus diperbaiki cara untuk menyampaikannya, tata cara untuk menulisnya, sehingga kan dalam belajar itu kan ada guru-guru apa yang lain, sehingga itu harus dikolaborasikan supaya lebih matching betul-betul seorang siswa. Nah, sini juga cara penulisan sama. Nah, mereka ikut sholat tapi sholatnya masal dari ria gitu, malas atau dari ria gitu. Itu yuraunan nas itu, pengen lihat manusia. Bahkan mereka ikut berjihad tapi di tengah jalan pulang atau serta misalnya perang Uhud, atau tetap ikut perang tapi membuat kekacauan seperti dalam perang Al-Muraisi. Nah, itu. Terus puncaknya terjadi menjelang perang Tabuk. Mereka mendirikan masjid tandingan, yaitu disebut masjid Diror. Itu harus para siswa dipahami di rumah juga ya. Nah, masjid Diror itu apa? Seperti apa? Setelah perang Tabuk selesai turun ayat yang bongkar hakikat masjid itu. Nah, sini ada ya. Nanti dicari misalnya masjid itu adalah untuk menimbulkan kemudaratan, yaitu Diror. Artinya Diror itu menimbulkan kedorotan. Untuk kekafiran, kufron. Nah, untuk memecahkan belah antara orang-orang mukmin, yaitu tafrikon. Nah, itu ada nanti dalam slide-slide yang akan disampaikan. Nah, itu. Terus ada terlalu daripada orang fasik. Orang fasik misalnya apa? Berterusan dalam kemunafikan akan menjadi fasik.
Nah ini fasik apa al-khariju anit ta'at, jadi tidak mau taat ya gitu. Tidak mau taat orang-orang yang fasik gitu. Orang Arab berkata fasaqati rutbat, ya apabila korma terkelupas dari kulitnya. Nah, itu seperti itu. Atau tukus disebut dengan waisdul qaum ya, karena keluar dari lingkaran untuk mengadakan pembesakan. Nah, cuma sini dikatakan homsun pawasiqo yuqatalna fil hili wal haram idatun wa gurabu wal fauratun wal gurabu wal kalbu al qudu wal kalbu kuru ya. 5 jenis binatang perusak yang boleh dibunuh baik di tanah halal maupun di tanah haram, yaitu 1 burung elang. Ini aja pengetahuan buat kalian juga ya. Kedua burung gagak, ketiga tikus, keempat kalajengking, dan kelima adalah anjing gila. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Itu milik mereka pasti tersebut ya. Nah, lapun juga sini keteria misalnya Abu Thalib tetap kafir, kenapa? Sini ada dalam slide-nya ya. Nanti kita pelajari. Terus yang tadi katakan iblis dan Abu Jahal, bagaimana seperti itu? Karena sini ada juga ya berdialog dengan Allah tapi dia ingkar seperti itu ya. Demikian pula dengan Abu Jahal gitu. Iblis kan gitu. Wastakbaro kan makabirin seperti itu. Dan yang lainnya sini ya. Terus ada pernyataan Firaun sehingga Firaun keluar daripada misalnya tergores salah satu di zaman Nabi Musa ya. Karena Nabi Musa salah satu nabi yang pengaruh dengan Firaun tersebut. Nah, para siswa yang ada di rumah ya, itu maka daripada konsep yang barusan disampaikan Bapak, maka nanti ada muncul kalimat-kalimat seperti semakna asmaul husna, ismun, asma'u ya, ahsana, yuksinu, hasanun, husnan. Nah itu kalau misalnya anak-anak yang di pesantren itu pasti sudah pada tahu ya, ada seperti itu. Jadi sebutnya nasrif atau ngias ya, seperti itu. Nah yang di rumah juga pasti Bapak percayalah husnudon kepada kalian pada hafal seperti itu. Karena wa ta'ala berfirman, kenapa kita misalnya halus mengimani daripada asmaul husna tersebut. Nah ini referensinya Quran Al-Arab ya, 180 ayat 180 yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha wa dzarul ladzina yulhiduna fi asma'ihi sayujzauna ma kanu ya'malun. Yang artinya wallahu a'lam wa rasuluhu bimuradi. Dan bagi Allah asmaul husna, maka bermohonlah kepadanya dengannya dan ditinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam nama-namanya. Nanti mereka akan mendapatkan balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Itu secara arti daripada tekstual kementerian misalnya. Tapi kalau nanti para siswa yang di rumah kan banyak yang menjadi santri atau yang lagi ada di pesantren ya, bisa kita menggali daripada tafsir-tafsir yang lain, misalnya dari Jalalain ya, atau misalnya dari tafsir-tafsir yang lain ya, tafsir Munir, banyaklah tafsir tersebut. Nah itu referensi daripada atau dari tentang kita mengimani daripada Asmaul Husna. Di sini ada bahkan tentang Al-Mu'min, Al-Karim, Al-Matin ya, dan seterusnya ya. Nah sesudah itu